Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kula wonten wingi badhe ngaturaken setunggal kisah. Kisah niki dikisahkan dumateng Rasulullah SAW lan diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari lan Imam Muslim. Dalam kisah punika niki enten seorang laki-laki yang setiap malam secara sembunyi-sembunyi bersedekah. Nah, dalam malam pertama niki seorang laki-laki tersebut bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan tidak banyak orang yang tahu jika orang tersebut bersedekah. Yang pertama niku ketika keluar malam niku bersedekah langsung mencari orang yang tepat, yaitu orang fakir miskin. Tetapi dalam saat bersedekah tersebut, orang tersebut tidak memikirkan dan langsung melihat seorang laki-laki tersebut juga berdandan seperti seorang fakir miskin. Nah, tidak lama kemudian laki-laki yang akan memberikan sedekah tersebut mendatangi seorang laki-laki yang berdandan seperti fakir miskin dan memberikan sedekahnya tersebut tanpa pandang bulu. Dan kemudian laki-laki yang berdandan tadi menerima dengan bahagia karena sudah memberi sedekah. Nah, kemudian seorang laki-laki tersebut pulang dan tidur. Baru keesokan harinya laki-laki tersebut mendengar berita bahwa ada seorang laki-laki memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Nah, niki laki-laki yang bersedekah tersebut langsung merasa dirinya gagal untuk bersedekah kepada fakir miskin karena ternyata yang diberi sedekah adalah seorang pencuri. Kemudian di malam berikutnya laki-laki tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa semoga malam hari ini semoga diberikan penerima sedekah yang pas atau yang cocok seperti fakir miskin dan lainnya. Kemudian setelah keluar rumah untuk bersedekah di malam kedua secara sembunyi-sembunyi tersebut, laki-laki tersebut menemukan seorang perempuan. Perempuan tersebut sendiri di pinggir jalan. Nah, dan kemudian laki-laki tersebut menghampiri dan memberikan sedekahnya. Setelah memberikan sedekahnya, kemudian laki-laki tersebut pulang dan berdoa semoga sedekahnya tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala. Keesokan paginya kemudian lagi di pasar ada sekelompok orang membicarakan hal tersebut. Membicarakan bahwa ada seorang laki-laki memberikan sedekah kepada seorang penzina. Dan laki-laki tersebut adalah yang bersedekah pada malam hari yang sembunyi-sembunyi tersebut, berpikir, Masya Allah, kenapa saya bersedekah kepada seorang pezina. Kemudian malam berikutnya lagi, yang ketiga, laki-laki tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, ya Allah, berikanlah orang yang tepat untuk saya sedekahkan harta saya. Kemudian keluarlah laki-laki tersebut dan memberikan kepada seorang laki-laki yang tengah duduk di pinggir jalan. Dan ketika keesokan harinya lagi terdengar kabar bahwa ada seorang orang kaya tersebut mendapat sedekah dari seorang laki-laki. Kemudian orang laki-laki yang bersedekah tersebut berpikir dan bersedih, kenapa semua sedekah yang dia berikan
salah sasaran atau kurang tepat untuk orang yang menerimanya. Di malam yang keempat ini laki-laki tersebut bermimpi didatangi malaikat, dan mimpinya tersebut bahwa malaikat tersebut menyampaikan kepada seorang laki-laki yang bersedekah tersebut bahwa semua sedekah yang telah diberikan kepada seorang pencuri, seorang pezina, dan orang kaya tersebut telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat tersebut membicarakan kepada laki-laki tersebut bahwa sedekah yang diberikan kepada pencuri tersebut telah membuat pencuri tidak jadi mencuri pada malam hari itu. Kemudian sedekah kepada pezina tersebut menjadikan pezina tidak melakukan zina. Dan sedekah yang ketiga kepada orang kaya tersebut menjadi pembelajaran bagi orang kaya tersebut bahwa akan menjadikan orang kaya tersebut menjadi dermawan. Nah, betapa utamanya kepasrahan dan ketentuan dan takdir Allah tersebut. Laki-laki yang disebutkan tadi ketika Allah menetapkan kepadanya saat sedekah tidak sampai kepada fakir miskin yang berhak menerimanya, kemudian orang yang bersedekah itu menerima dan ridho atas ketentuan itu, maka Allah akan menggantinya dengan kebaikan. Maka daripada itu kita sebaiknya bersedekah itu dengan ikhlas dan tidak pandang bulu siapa yang menerima sedekah tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kepada orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas akan pahala yang banyak dan pahala yang berlimpah. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga pesan-pesan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kawula wonten mriki badhe ngaturaken salah setunggaling tema ingkang bertajuk sabar. Sabar punika wonten ing dunia pesantren sangat penting dumateng para santri, amargi santri nika kedah nggadahi sifat sabar punika. Amargi teng mriki kan kita mboten mesti namung campur kalih satu orang, satu jenis sama, mboten reta sifat-sifatipun ingkang kados punapa. Jadi sabar niku menjadi tolak ukur seorang santri wonten ing pondok pesantren. Wonten ing akhir-akhir niki mbak pondok nggih tesih dadi uji pon pinten bulan dereng angsal pulang. Ngoten niku nggih niku kedah sabar. Sabar punika wonten salah setunggaling hadis ingkang dipun ngendikaaken sahabat Al-Faqih radhiyallahu anhu. Dawuh punika injih punika qala Al-Faqihu radhiyallahu anhu ta'ala anhu alaikum bisabri milal al-ghadabi wal ajalati 'indal al-ghadabi fa fi ajalati salasatun asya'a wa fil sabri salasatun asya'a fi amma salasatun. Sampun dawuh sinten sahabat Al-Faqih radhiyallahu anhu, sira supaya padha sabar nalikane muring-muring. Ati aja kesusu, krana kesusu iku ngandung 3 perkara. Alati fi ajalati fa'ahruhan naro matu nafsihi. Ingkang kaping sepindhah inggih punika getun. Nalikane ati niku kesusu, niku mesti ngandhut rasa getun. Ngapa ya kok aku mau kesusu? Napa kok kita ki mboten sabar, mboten nglakoni niku. Kita getune mesti teng mburi to.
Ingkang nomor kalih asani al-alamatu 'indan nasi. Ingkang nomor kalihipun dipun paitu wong akeh. Amargi wong ingkang kesusu niku mesti grusah-grusuh. Dadi wong sing teng sekitare niku mboten ngertos. Iki napa to kok mesti kok ora iso ngati-ati, ora iso sabar. Ingkang kaping 3 nipun wasalisu al-fuqara batu indallahi ta'ala. Disiksa dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun mesti ganjaranipun niku wong bakal angsal timbal balik menapa wonten ing donya menapa wonten ing akhirat ngenjang. Lah niku ngenjang wonten ing akhirat bakalane disiksa dening Gusti Allah. Wonten ing hadis lintunipun sabar wonten ing hadis sanesipun niku wonten ingkang nerangaken sabar. Ingkang kaping sepindhah inggih punika wa fi sabari salah satun asya'a. Bungah atine. Lah menawi wong ingkang sabar niku kedah bungah atine. Soale nek mboten bungah atine mesti mengke nggih menggrundel ing akhire. Kados dene cara gampangane mbak pondok masak sayah ngoten nika. Enten sing nasi mboten dimaem kan namuk sayang to, mesake sing masak sampun kesel-kesel mengke ming dibucal ngoten nika. Kan melas sing pun masak sehari ngoten nika. Ngampet sayah tapi lintune ming do mboten dimaem ngoten nika. Ingkang kaping kalihipun asuruhu nafsihi. Dipun puji dening tiyang kathah. Tapi kita sabar ampun namung madosi pujine tiyang kathah. Kita sabar keranten kita nderekaken dawuh Gusti Allah menawi kita niku kedah sabar, kedah pok men ngatos-atos teng alam dunya punika. Ingkang kaping 3 nipun wasawabu minallahi ta'ala. Pikantuk ganjaran dening Gusti Allah taala. Lah menika kan sing sami-sami nomor kaping 3 niku wonten apike wonten alone. Niku sedanten pikantuk ganjaran dening Gusti Allah taala. Lah berarti mbak-mbak kalih mas-mas daya wonten mriki niku badhe nganut sing pundi? Badhe nganut sing sabare napa mboten nik? Kula kiyambak nggih tesih belajar saling mengingatkan teng mriki. Lah menawi ngenjang enten sing nganu ngoten nika nggih dielingke terutama kula. Makaten mawon ingkang saged kula aturaken estu kathah kelenta-kelentu anggen kula matur nyuwun agunging pangapunten. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Saya di sini akan menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Belajar Ikhlas dari Khalid bin Walid. Kisah sahabat yang terkenal kepiawaiannya. Dalam perang ini, Khalid bin Walid memiliki kadar keikhlasan yang luar biasa terhadap jabatan, pangkat dan ketenaran yang ia peroleh sebagai layak manusia biasa. Khalid bin Walid merupakan panglima perang kekhalifahan Umar bin Khattab yang terkenal dengan strategi perang, dicintai teman dan disegani musuh. Beliau sosok pemuda yang menguasai medan perang, jitu dalam mengatur strategi dan berhasil menang dalam setiap peperangan yang dipimpin olehnya. Pada saat itu, Khalid bin Walid adalah pemuda yang diidamkan banyak orang. Keberhasilannya dalam setiap perang menjadikan namanya menjadi tersohor dipandang banyak orang yang dihormati masyarakat bahkan musuh. Di tengah puncak kemenangan dan popularitasnya, Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid tentang pemutasian jabatannya selaku panglima perang menjadi prajurit biasa. Hal ini dilakukan Umar bin Khattab bukan untuk menjatuhkannya,
tapi justru mengingatkan dan menyelamatkannya dari kepamoran yang akan melenakkannya. Banyak orang yang terkejut dengan keputusan Umar, namun justru tidak dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sangat mengetahui maksud sahabat Rasulullah tersebut. Pemimpin mereka Umar bin Khattab, padahal penurunan pangkatnya ketika gemilang kemenangan perang Yarmuk di bawah kendali Khalid bin Walid. Lebih dari itu, tanpa ada rasa sedih, kecewa, bahkan jauh dari kata marah, Khalid bin Walid menerimanya sebagai prajurit biasa dan tetap berperang pada perang selanjutnya di bawah komando Panglima baru Abu Ubaidah. Pada saat ditanya oleh masyarakat mengenai hal tersebut, Khalid menjawab, "Saya bukan hamba manusia, saya hamba Allah." Di lain kesempatan, Khalid menjawab, "Saya berperang karena Allah, bukan karena Umar." Ada beberapa ibrah yang dapat diambil dari keteladanan Khalid bin Walid dan kecintaan Umar terhadap sahabatnya. Pertama, apabila seseorang melakukan tugasnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ikhlas ketika pangkatnya diambil kembali dari dirinya, karena dia paham bahwa pangkat, harta, dan jabatan hanyalah buah dari apa yang ditanam, bukan dijadikan segalanya sebagai tujuan. Kedua, ujian keikhlasan seseorang akan dapat dilihat pada saat seseorang kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Oleh karena itu, Khalid mengajarkan pada kita, manusia tidak akan merasa kehilangan kalau dia melakukan semuanya karena Allah dan sadar apa yang telah dititipkan selama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Ketiga, kita mengetahui perbedaan orang yang ikhlas dengan orang yang pura-pura ikhlas. Hal ini tampak pada Khalid bin Walid tetap ikut serta jihad dalam perang berikutnya di bawah komando perang panglima penggantinya dan taat pada panglima baru tersebut. Dari merekalah kita dapat belajar bahwa harta, pangkat, dan jabatan adalah ujian atas iman dan keikhlasan kita. Oleh karena itu, hanya hati yang bersih dan niat karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat kita ikhlas. Ketika apa yang kita miliki saat ini diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapapun dan apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.